Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Ari Budi Lestari dengan NIM 2202 6120 122. Nah, saya berasal dari program studi S1 Manajemen, yaitu dari kelas pemasaran A angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester, yaitu dari mata kuliah perilaku konsumen. Nah, untuk soalnya yaitu soal yang pertama, yaitu jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nah, tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen menurut Shifman dan Kanu tahun 2007 itu terdiri dari 5 langkah utama, yaitu yang pertama ada pengakuan masalah. Nah, tahapan ini dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu mereka pecahkan. Nah, misalnya seseorang mungkin merasa lapar dan membutuhkan makanan. Nah, yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, konsumen akan mencari informasi untuk memahami pilihan yang tersedia. Nah, ini bisa meliputi pencarian informasi dari berbagai sumber, yaitu seperti dari internet, melalui teman, atau bahkan melalui iklan. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Nah, di tahap ini konsumen akan membandingkan berbagai pilihan yang ada berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, kualitas, dan bahkan fitur dari produk tersebut. Nah, konsumen akan mengevaluasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang keempat yaitu ada keputusan pembelian. Nah, setelah mengevaluasi alternatif, konsumen akan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Nah, keputusan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor promosi, rekomendasi, dan bahkan pengalaman konsumen sebelumnya. Yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka dengan produk atau layanan tersebut. Nah, jika pengalamannya positif, mereka cenderung menjadi pelanggan setia dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Namun sebaliknya, jika pengalamannya negatif, mereka mungkin merasa menyesal dan tidak akan membeli lagi produk atau layanan yang kita sediakan. Yang kedua yaitu mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar dan berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Nah, memahami tahap pengambilan keputusan konsumen ini sangat penting bagi pemasar karena memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan bahkan meningkatkan konferensi dari pengunjung menjadi pembeli. Nah, adapun contoh dan strategi pemasaran untuk setiap tahapan yaitu yang pertama di pengakuan masalah. Nah, contohnya yaitu perusahaan penyedia makanan sehat meluncurkan iklan yang menyoroti masalah kesehatan dari pola makan yang buruk. Nah, hal ini mendorong konsumen untuk mempertimbangkan perubahan dalam pola makan mereka. Nah, yang kedua yaitu pada pencarian informasi. Nah, contohnya misalnya menerbitkan artikel blog dan video atau memberikan informasi mendalam tentang produk dioptimalkan untuk pencarian di Google sehingga memudahkan untuk informasi dari produk kita itu ditemukan oleh konsumen. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, contohnya itu seperti situs e-commerce menyediakan halaman perbandingan produk dengan rating dan ulasan pelanggan agar membantu konsumen dalam membandingkan pilihan yang ada.
Nah, yang keempat yaitu keputusan pembelian. Nah, contohnya itu mengirimkan email atau email kupon diskon kepada konsumen yang telah menambahkan produk ke keranjang mereka tetapi belum menyelesaikan pembelian dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli. Nah, yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Contohnya yaitu mengirimkan email terkait email terima kasih atau memberikan kartu ucapan terima kasih kepada konsumen yang telah melakukan pembelian akan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, pertanyaan kedua yaitu mengapa kelompok reference penting dalam pengambilan keputusan konsumen, dan berikan contoh bagaimana opini kelompok reference dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, kelompok reference penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka mempengaruhi sikap dan perilaku melalui validasi sosial, norma sosial, serta rekomendasi dan ulasan. Nah, konsumen cenderung merasa lebih nyaman mencoba produk yang direkomendasikan oleh orang-orang di sekitar mereka, mengikuti referensi kelompok, dan mempercayai pendapat teman atau bahkan keluarga lebih daripada iklan. Nah, salah satu contoh bagaimana opini kelompok reference dapat mempengaruhi preferensi konsumen yaitu misalnya pada produk kecantikan. Nah, seorang wanita yang berencana membeli produk skincare baru mungkin akan memperhatikan rekomendasi dari teman-temannya atau bahkan influencer dari media sosial. Nah, jika teman-temannya banyak yang merekomendasikan merek tertentu dan memberikan ulasan positif, maka dia akan lebih cenderung untuk memilih merek tersebut daripada merek lainnya. Nah, yang kedua, bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, dinamika keluarga mempengaruhi keputusan pembelian melalui peran anggota keluarga. Nah, di mana orang tua sering mengambil keputusan untuk barang besar dan anak-anak mempengaruhi pilihan produk sesuai dengan minat mereka. Nah, keluarga mempertimbangkan keputusan mereka bersama, mendiskusikan pilihan, dan melakukan negosiasi untuk mencapai konsensus. Yaitu selain itu, ikatan emosional dan nilai-nilai keluarga juga dapat mempengaruhi keputusan, seperti pilihan produk ramah lingkungan, meskipun harga dari produk ramah lingkungan itu relatif lebih tinggi. Dalam konteks keputusan keluarga, individu dapat berperan seperti orang tua sering bertindak sebagai pengambil keputusan utama untuk pembelian besar, sementara anak-anak dapat berfungsi sebagai influencer atau pengaruh dari produk-produk tertentu. Nah, beberapa anggota keluarga bertanggung jawab mengumpulkan informasi dan bahkan membandingkan opsi, sementara keputusan sering diambil secara bersama-sama melalui kolaborasi dan diskusi. Nah, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Nah, difusi inovasi adalah proses di mana ide, produk, atau bahkan teknologi baru menyebar di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengenalan inovasi hingga adopsi oleh pengguna. Nah, difusi inovasi terkait dengan pembelian keputusan konsumen karena tahap-tahap adopsi mempengaruhi sejauh mana konsumen menerima atau menolak inovasi.
Nah, selain itu, karakteristik pengguna dan pengaruh sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi. Nah, pemasaran itu berperan penting dalam mempercepat proses difusi inovasi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui edukasi dan kesadaran. Nah, pemasaran membantu mengedukasi konsumen tentang manfaat fitur inovasi melalui kampanye iklan, promosi, dan konten inovatif. Nah, ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang produk baru. Yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Nah, melalui testimoni, ulasan, dan bukti sosial pemasaran dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap inovasi sehingga mendorong keputusan adopsi. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Nah, pemasaran yang efektif dapat mengidentifikasi dan menargetkan kelompok konsumen yang lebih mungkin untuk mengadopsi inovasi sehingga meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, yang keempat yaitu promosi dan insentif. Nah, strategi pemasaran seperti diskon, penawaran khusus, atau program loyalitas dapat mendorong konsumen untuk mencoba inovasi. Nah, dan mempercepat proses adopsi. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi konsumen adalah cara individu memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima tentang produk atau layanan atau merek. Nah, proses pembelajaran terkait dengan bagaimana konsumen memperoleh dan mengelola informasi yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi mereka. Nah, ketika konsumen mengalami produk atau mendapatkan informasi baru, mereka membentuk pemahaman yang dapat mengubah persepsi mereka terhadap produk tersebut. Nah, penggunaan stimulus seperti iklan dan desain produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen melalui keterlibatan emosional yang menciptakan kesan positif, asosiasi positif dari elemen visual atau auditory, penggulangan dan memperkuat ingatan dan konteks lingkungan yang mempengaruhi interpretasi informasi. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana seorang pemasar sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Nah, sebagai seorang pemasar, saya akan merancang kampanye dengan membuat konten edukatif, menawarkan pengalaman interaktif, dan menggunakan testimoni pengguna, memanfaatkan media sosial, menyediakan program uji coba, dan bahkan menyesuaikan pesan untuk berbagai segmen pasar guna memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru yang saya atau perusahaan saya luncurkan. Baik, sekian jawaban ulangan akhir semester dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.